glorificamus te. Gratia sacimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Salve, salam jumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya Romo Giovanni Aditya Lewa Arum. Sungguh menjadi sukacita iman bahwa kita diberi kesempatan untuk merenungkan perjalanan hidup kita seturut dengan sabda Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, kita akan diantar untuk mempersiapkan hati kita dengan mendengarkan persembahan lagu berikut ini. Et intera pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratia sacimus tibi, per magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens.
sacimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, et celestis, Deus Pater omnipotens. Saudara-saudariku dalam Kristus, masa Prapaskah adalah masa retret agung, di mana kita mempersiapkan seluruh diri kita untuk mengalami kebangkitan bersama Tuhan dalam peristiwa Paskah. Pada Minggu Prapaskah kedua bagi umat Katolik ini, kita akan belajar dari peristiwa Tabor untuk memaknai peristiwa hidup kita. Marilah kita persiapkan hati kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita dalam naungan kasih Roh Kudus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkat penyelenggaraan ilahi-Mu dalam hidup kami yang mengalir bagaikan mata air yang tak pernah kering. Di masa Prapaskah ini, kami hendak mendekatkan diri kepadamu. Bukalah mata hati dan budi kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami mampu menyelami kehendak-Mu yang kudus dalam hidup kami. Biarkan peristiwa kemuliaan Tabor menjadi petunjuk iman dalam peziarahan hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Intera pars hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias sacimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, et celestis, Deus Pater omnipotens.
suminibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias facimus tibi propter magnam gloriam tuam Domine Deus et celestis Deus Pater omnipotens. Memaknai peristiwa Tabor dalam hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang sastrawan berkebangsaan Brasil pernah menulis sebuah kisah inspiratif dalam novel terkenalnya The Alchemist, Sang Alkemis. Novel ini mengangkat kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mulai perjalanan panjang untuk mewujudkan mimpinya demi memperoleh harta karun yang sangat berharga. Mimpi itu ia peroleh di bawah pohon sikamore yang menjadi titik awal, titik alfa perjalanan mencari harta karun. Perjalanan jauh ia tempuh, ia alami banyak tantangan dan cobaan, kegembiraan dan harapan, juga duka cita dan kecemasan. Menarik bahwa novel ini menggaungkan banyak sekali narasi kitab suci, khususnya kutipan ayat Matius bab 6 ayat 2, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kualitas hatilah yang mengantar orang pada harta yang terindah. Akhirnya, kisah ini ditutup dengan ending cerita yang mengejutkan. Harta yang ia impikan ternyata ada di bawah pohon sikamore, titik awal, titik alfa dari perjalanan mimpinya. Titik awal akhirnya menjadi titik akhir dari perjalanan hidupnya. Inilah lingkaran perjalanan alfa dan omega. Harta terindah diperoleh dengan perjuangan dalam hidup. Dan kualitas hati menjadi kompas terbaik yang membawa kita pada harta terindah. Dari sini kita juga belajar bahwa pertama-tama bukan soal materi yang mampu membuat kita bahagia, tetapi perjalanan yang membawa kita untuk lebih bijaksana dan menjadi lebih bermartabat dalam hidup. Bahwa kebahagiaan sejati bisa kita peroleh dari hal-hal yang dekat dengan kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus, kisah Injil yang kita renungkan hari ini pun menggaungkan kisah perjalanan para murid bersama Yesus ke sebuah gunung yang tinggi, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Oros Hupselos. Jadi kesaksian kitab suci tidak pernah menyebutkan dengan tegas lokus atau tempat peristiwa Yesus berubah wajah, bertransfigurasi dengan sebutan tempat Gunung Tabor. Tetapi tradisi gereja percaya bahwa bukit atau gunung yang tinggi itu adalah Gunung Tabor. Tapi fokus perhatian kita pertama-tama bukanlah soal tempat, tetapi soal peristiwa yang terjadi di tempat itu. Kita hendak memaknai lebih dalam peristiwa Tabor dalam perjalanan hidup kita. Untuk menyelam ke dalam lautan makna Injil, marilah kita merenungkan beberapa poin refleksi berikut seturut kisah Injil yang telah kita dengarkan bersama. Yang pertama, mendaki gunung spiritual bersama Yesus. Yesus mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk berjalan bersamanya mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dalam kesadaran orang-orang Yahudi, gunung yang tinggi atau dataran tinggi juga menjadi lokus spiritual, tempat spiritual yang menunjuk pada dimensi keilahian. Sebab Allah selalu diyakini bersemayam di tahta yang maha tinggi. Jadi perjalanan dan pendakian ini juga punya makna spiritual. Perjalanan ini menjadi kesempatan bagi para murid untuk bersendiri bersama Tuhan. Solis cum Deo. Injil menerangkan pada Matius pasal 17 ayat 1,
di situ mereka sendiri saja. Dalam bahasa Paus Fransiskus pada surat puasanya, Paus menyebut pengalaman ini sebagai pengalaman retret agung, pengalaman untuk merayakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Murid-murid mengalami retret pribadi bersama Yesus. Dengan jalan ini, Yesus ingin agar para murid memisahkan diri, mengambil jarak, yang dalam pengertian kitab suci berarti menguduskan diri. Kudus berasal dari bahasa Ibrani kades, kodos, yang berarti memisahkan diri, mengambil jarak dengan rutinitas, dengan kesibukan manusiawi. Mereka berjalan bersama Tuhan untuk menyepi dan berkontemplasi. Poin refleksi yang kedua, Yesus jauh lebih mulia dari Musa dan Elia. Ketika murid menjadi saksi mata bagaimana Yesus berubah rupa di atas Gunung Tabor. Dalam tradisi iman, kita menyebut peristiwa ini dengan peristiwa transfigurasi, perubahan rupa, perubahan wajah. Pada Matius pasal 17 ayat 2 tertulis, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pada saat peristiwa itu terjadi, dua tokoh besar dalam perjanjian lama hadir, yakni Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat, dan Elia mewakili tradisi para nabi. Dan faktanya, hanya Yesus yang berubah rupa dan bercahaya di antara ketiganya. Di sini menjadi jelas, kemuliaan Yesus adalah kemuliaan ilahi yang jauh melampaui Musa dan Elia. Hal ini bahkan dipertegas dengan pengakuan dari Allah Bapa sendiri yang hadir dalam suara dari alam yang turun dalam bentuk awan yang terang. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Matius pasal 17 ayat 5. Referensi awan di sini adalah gema dari kitab Keluaran, di mana kemuliaan Allah hadir atau Shekinah digambarkan dengan awan. Kita bisa lihat pada Keluaran pasal 13 ayat 21. Hal ini juga menjadi kesaksian bagi para murid bahwa apa yang telah ditunjukkan dalam seluruh Taurat dan diramalkan oleh semua nabi berpuncak pada Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Putra Allah yang dijanjikan. Poin refleksi yang ketiga, teman perjalanan bersama, perjalanan sinodal. Injil memberi kesaksian bahwa para murid tetap berjalan dalam persaudaraan atau persekutuan kemuritan. Mereka tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Bersama Yesus, mereka juga berjalan bersama rekan murid yang lain. Tidak pernah ada pencapaian spiritual yang sejati tanpa kesediaan untuk berjalan bersama sesama saudara. Paus Fransiskus dalam surat puasa menuliskan bahwa melalui peristiwa Tabor, Yesus menghendaki bahwa pengalaman akan rahmat Allah dibagikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama yang lain. Perjalanan bersama secara spiritual dalam masa puasa ini juga disebut Paus sebagai sebuah bentuk perjalanan spiritual sinodal. Poin refleksi yang keempat, kemuliaan transfigurasi Tabor merekam jejak sakit salib. Bagi orang Kristiani, tidak ada kemuliaan sejati tanpa pengorbanan salib. Per crucem ad lucem, melalui salib menuju cahaya kemuliaan. Perjalanan spiritual Tabor tidak berarti perjalanan mulus tanpa adanya tantangan salib. Menyebut kata mendaki saja sudah butuh usaha, sudah butuh tenaga dan pengorbanan. Tetapi kemuliaan memang harus diperjuangkan. Untuk melihat kemuliaan transfigurasi Yesus, para murid harus bersedia mendaki gunung kehidupannya sendiri yang tinggi. Dan ketika mereka tiba dalam pengalaman kemuliaan, Yesus mengajarkan mereka untuk berani turun menjemput episode Yerusalem daripada niat membangun tenda dan mematok zona nyaman di atas Tabor. Para murid harus taat seperti Yesus taat kepada Bapa. Dan ujian ketaatan yang paling besar
sebenarnya adalah peristiwa salib yang alih-alih terjadi dalam ketinggian dan kemuliaan Tabor, melainkan terjadi pada penolakan kota Yerusalem. Untuk itu pesan Bapa kepada para murid jelas, dengarkanlah Dia, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah gurumu sendiri. Mendengarkan dalam konteks kitab suci berarti percaya. Mendengarkan berarti beriman. Mendengarkan berarti mau mengikuti Yesus sang guru. Iman, seperti kata Rasul Paulus, memang selalu timbul dari pendengaran. Fides ex audito. Dalam menyelami peristiwa Tabor ini, apa sebenarnya yang dapat kita pelajari untuk perjalanan peristiwa-peristiwa hidup kita? Yang pertama, transfigurasi Yesus menjadi jalan bagi transfigurasi hidup kita. Dalam masa tobat ini, perubahan rupa hidup harus menjadi buah dari pertobatan yang nyata. Transfigurasi bisa kita maknai sebagai perubahan rupa hidup kita untuk mendapat cahaya kemuliaan Allah. Itu berarti kita memang harus meninggalkan cara hidup kita yang lama dan berani berjalan bersama Yesus mendaki gunung hidup kita masing-masing yang tinggi. Tidak ada transfigurasi hidup tanpa kesediaan untuk meninggalkan zona nyaman diri dan berani mengambil langkah pertobatan hidup yang baru. Jika tersesat, segeralah berbalik. Karena memutuskan untuk berjalan di jalan yang salah, kita akan semakin tersesat. Dan semakin kita tersesat, semakin sulit kita untuk kembali pulang ke jalan yang benar. Yang kedua, bersendiri bersama Allah, terbuka kepada sesama. Perjalanan spiritual para murid dalam episode Tabor adalah perjalanan bersendiri bersama Allah. Di masa khusus ini, dengan puasa, pantang, doa, dan sedekah, kita lebih banyak fokus pada pembenahan kerohanian kita dan mengambil jarak dengan segala kelekatan material dan duniawi. Puasa dan pantang menjadikan kita berjarak dengan keinginan perut dan mengambil bagian dalam penderitaan salib Kristus serta penderitaan sesama. Dengan berdoa, kita mengambil jarak dengan kesibukan dunia yang sering menggerus iman kita. Dengan sedekah, kita mengambil jarak dengan kesombongan, keserakahan, dan sikap ingat diri. Kita pun turut mengambil perjalanan bersama dengan sesama kita, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan. Allah hadir dalam wajah mereka yang menderita. Dalam kesadaran ekologis juga, kita perlu melakukan tobat ekologis dengan membangun peradaban keadilan ekologis sebagaimana digaungkan dalam tema aksi puasa pembangunan tahun 2023 ini. Yang ketiga, berani memikul salib hidup. Peristiwa mulia Tabor sebenarnya merekam jejak sakit salib. Inilah yang menjadi pesan iman yang kuat bagi kita. Itulah mengapa kemuliaan peristiwa Paskah secara liturgis kita selalu awali dengan perjalanan tobat dan askese serta mati raga dalam masa Prapaskah. Kita membukanya dengan mengenakan abu pada dahi kita sebagai lambang kerapuhan dan kekotoran kita. Pada masa Prapaskah ini juga, di gereja-gereja Katolik, ada devosi jalan salib bersama. Salib bukan hanya sekadar menjadi tanda kebanggaan untuk dipertontonkan, tetapi sebuah perjuangan untuk dipikul. Perjumpaan dengan Tuhan selalu akan menguatkan kita ketika kita takut dan cemas dalam kehidupan, sebagaimana kekuatan tangan Yesus yang menguatkan Petrus dan para murid yang lain ketika mereka tersungkur, takut ketika berada di atas Tabor. Saudara-saudariku dalam Kristus, semoga melalui pengalaman Tabor, kita dikuatkan untuk berani berjalan bersama Tuhan dalam setiap laku tobat kita di masa Prapaskah ini, dan bersedia untuk turun memikul salib perjuangan hidup kita setiap hari. Sebab Yesus sendiri bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari,
dan mengikuti aku. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tidak pernah ada cahaya kemuliaan Tabor tanpa kesediaan untuk memikul salib pengorbanan dalam hidup kita setiap hari. Semoga di masa Prapaskah yang baik ini, kita mampu membenahi hati kita, membenahi seluruh perjalanan hidup kita, memaknai setiap detik hidup kita sebagai kesempatan penuh rahmat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kesempatan untuk menarik jarak, menciptakan jarak menarik diri dari segala kesibukan duniawi yang mungkin selama ini memisahkan kita dari kedekatan kita dengan Tuhan dan sesama. Dan semoga melalui laku tobat dan askese, kita juga dihantar untuk semakin mendekatkan hati kita dengan saudara-saudari kita. Sebab puasa pada hakikatnya bukanlah diet untuk kepentingan diri sendiri. Puasa adalah juga berpartisipasi dalam penderitaan Kristus dan mengambil bagian dalam penderitaan sesama dengan memberikan porsi lebih yang selama ini menjadi berkat hidup kita bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga pesan sabda Allah ini menggema dalam hati kita, menggerakkan sikap iman kita untuk berani bertobat dan berubah, serta berbuah dalam hidup kita masing-masing. Marilah saudara-saudariku dalam Kristus, kita mohonkan rahmat Roh Kudus, agar sabda Allah ini menggema dalam hati kita, dan menggerakkan kita untuk mengamalkannya dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, kami telah disapa oleh sabda-Mu yang menghidupkan. Kami percaya bahwa seluruh persiapan kami dalam masa Prapaskah ini adalah sebuah perjalanan spiritual kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, sesama dan lingkungan sekitar kami. Bantulah kami agar dikuatkan untuk memikul salib kehidupan kami dan memperjuangkan peradaban kasih, agar kami mampu memuliakan Dikau dalam setiap tutur kata dan sikap hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens.
bersujud kami di altar, bersyukur kami kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir setia selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni. Jadi abdi cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah hati dan angsur ini jadi tubuh dan gerangan suci, sumber dari iman insani. Terimalah ya Tuhan di hati-Mu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah hati dan angsur ini jadi tubuh dan gerangan suci, sumber dari iman insani. Intera pacem minibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, per magnam gloriam Tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menemani perjalanan puasa dan pantang kita selama masa Prapaskah yang penuh iman ini, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh perjalanan dan perjuangan hidup kita, memikul salib hidup kita masing-masing untuk menuju kemuliaan Tabor yang Tuhan janjikan kepada kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita sekalian seluruh perjuangan hidup kita dalam masa puasa dan tobat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik di Minggu Prapaskah kedua ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salve. Intera pacem minibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, per magnam gloriam Tuam,